Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune terus dan jangan lupa nonton. Guys, kalian ada yang kayak aku nggak sih? Jadi kemarin itu aku coba masker peel off dari Unit This Official dan aku kaget banget ya. Setahu aku gitu kan, masker peel off itu kan biasanya sakit banget ya pas mau dilepas. Jadi aku kayak udah siap-siap tuh pas kemarin habis pakai, wah bakalan sakit banget nih, aku udah siap banget. Ternyata pas aku lepas gampang banget dong, tanpa rasa sakit juga, tinggal aku kayak lepasin aja gitu. Aku pikir wah jangan-jangan hasilnya bakalan nggak maksimal nih. Tapi alhamdulillah ternyata aku puas banget sama hasilnya teman-teman. Jadi yang pertama yang kelihatan banget nih bedanya, kulit muka aku tuh langsung jadi kayak halus, lembut, lebih kenceng, sehat. Pori-pori aku pun itu benar-benar mengecil banget, kayak hampir nggak kelihatan gitu teman-teman, dan itu kayak seneng banget ya. Kulit mati yang ada di wajah aku, terutama yang di bagian sela hidung aku di sini ya, itu juga pada hilang gitu, dan tanpa rasa sakit juga. Itu sih yang bikin aku seneng banget. Dan yang lebih penting lagi, maskernya itu udah dapat izin dari BPOM, jadi bener-bener udah aman banget, nggak usah khawatir lagi deh. Untuk kalian yang punya masalah kulit apapun ya, kayak misalkan kusam atau jerawatan, beruntusan gitu kan, kayak aku nih ada bekas merah-merah gitu, bekas jerawat. Nah itu kemarin habis pakai pun bekas jerawat aku yang merah-merah itu memudar loh teman-teman. Itu cuma baru 1 kali pakai. Kalau kalian nggak percaya, kalian mendingan langsung cobain aja deh. Ini aku nggak bohong ya, beneran. Aku seneng banget sih sama hasilnya. Kalian langsung lihat aja IG-nya mereka, Unit This Official. Kalian follow juga karena di sana biasanya banyak promo juga tuh teman-teman. Atau mungkin kalau mau order langsung bisa cek official akun mereka di Shopee atau di Tokped juga ada. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi deh. Jadi kalian bisa langsung klik aja. Kalau nanti kalian udah coba, kalian jangan lupa ya bagi-bagi pengalaman kalian gimana setelah pakai maskernya itu, sama juga pasti kayak aku. Oke, makasih guys sudah mau dengerin sedikit curhatan aku ya. Nah lanjut kita ke kasusnya. Jadi hari ini aku bakal membahas kasus yang berasal dari negara di Asia juga, yaitu Singapura. Jangan salah ya teman-teman, menurutku ini adalah kasus yang tragis dan menyedihkan banget. Tapi selain itu, kasus ini juga menurut aku menarik ya. Menariknya dalam artian yang nggak bagus sih. Jadi kasus ini tuh bukan hanya tentang Singapura aja, tapi menyangkut satu negara besar Asia lainnya juga. Yang kedua, karena kasus ini pada akhirnya bakalan merubah satu hukum yang ada di Singapura untuk selama-lamanya. Pastinya banyak banget orang-orang yang pengen liburan ke Singapura, tapi gimana jadinya kalau liburan ke Singapura mereka itu malah jadi liburan terakhir mereka. Padahal turis-turis tuh tenang banget liburan ke sana karena Singapura terkenal dengan negara yang aman, dengan kejahatan yang minim kan ya teman-teman. Kira-kira gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku ceritain kali ini terjadi pada tahun 1994. Jadi pada bulan Juni tahun itu, ada satu rombongan turis Jepang yang datang ke Singapura untuk liburan. Dua di antara mereka adalah Fuji Isae 49 tahun dan Takeshita Miyoko 56 tahun. Pada tanggal 6 Juni, rombongan turis Jepang itu datang ke Mandarin Hotel Singapura untuk check-in. Nah, Fuji Isae juga Takeshita Miyoko, mereka berdua itu ditempatkan di kamar yang sama nih teman-teman. Mereka melakukan proses check-in di resepsionis. Selesai proses check-in di reception, mereka sudah dapat kunci kamar. Mereka berdua pun langsung naik lift, naik ke atas untuk menuju ke kamarnya ya. Tapi pas sampai di depan kamar, tiba-tiba ada 2 orang pria yang nyamperin mereka dan langsung menyerang mereka. Dan saat itu pintu kamar hotelnya kan udah kebuka, jadi mereka berdua tuh dipaksa didorong masuk gitu ke dalam kamar hotel sama 2 pria tadi. Sampai di dalam kamar, Fuji dan Takeshita itu langsung diserang sama kedua pria ini. Fuji berusaha melawan, tapi si pria ini juga semakin menyerang dia gitu ya, sampai akhirnya Fuji ini meninggal dunia teman-teman. Sedangkan Takeshita setelah diserang sama 2 pria tadi, dia langsung pura-pura meninggal gitu. Jadi 2 pria tadi berhenti menyerang dia, mengira dia tuh udah meninggal kan. Akhirnya setelah 2 pria ini mengira si Fuji sama Takeshita sudah meninggal, mereka berdua pun langsung cepat-cepat pergi. Ngelihat 2 pria ini sudah pergi, Takeshita langsung bangun, mengumpulkan semua tenaganya, dan dia meraih telepon yang ada di dalam kamar itu. Dia langsung telepon polisi. Polisi langsung datang ke
sana dan mulai melakukan penyelidikan. Tim investigasi yang menangani kasus ini dipimpin oleh seorang detektif bernama Richard Lim Beng-gi. Dia adalah salah satu detektif terbaik yang ada di Singapura, teman-teman. Bahkan dia tuh sampai dikenal sebagai Sherlock Holmes-nya Singapura gitu loh. Saking dia tuh teliti banget kalau melakukan satu investigasi dalam sebuah kasus, dan dia juga udah sering gitu berhasil memecahkan kasus-kasus besar yang ada di sana. Tim investigasi memeriksa tempat kejadian itu dengan sangat teliti dan mereka menemukan beberapa petunjuk nih, teman-teman. Salah satunya yang paling meyakinkan gitu adalah satu sidik jari berdarah yang ditemukan di tembok. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata itu bukan sidik jarinya Fuji ataupun Takeshita, yang berarti kemungkinan besar itu adalah milik pelakunya. Tapi sayang mereka juga nggak bisa mengetahui siapa pemilik sidik jari itu dengan pasti, karena pas sidik jarinya dimasukin ke database itu mereka nggak menemukan kecocokan. Takeshita menceritakan semuanya kepada pihak polisi, kepada tim investigasi, dan tadi kronologi yang aku ceritain ke kalian itu berdasarkan pernyataan Takeshita kepada polisi ya, teman-teman. Ternyata motif pelaku melakukan hal ini karena uang, teman-teman. Jadi pelaku itu berhasil mengambil jam tangannya Fuji seharga $1.000 Singapura. Kalau sekarang rupiahnya ya sekitar 10 jutaan. Mereka juga berhasil mengambil uang tunai sebesar $950 Singapura, kamera, dan juga paspor mereka. Kedua pelaku juga nggak pakai topeng, masker, atau apapun untuk menutupi wajah mereka ya. Jadi Takeshita tuh bisa melihat muka mereka, dan Takeshita bilang kedua pria ini berasal dari ras kalau nggak Melayu, kalau nggak Tamil gitu. Tapi dia juga kayak nggak yakin, mirip-mirip menurut dia. Setelah selesai diinterview oleh polisi, Takeshita dan rombongannya kembali lagi ke Jepang. Selama berhari-hari, berganti berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, kasusnya ini tidak juga terpecahkan, pelakunya nggak juga tertangkap, teman-teman. Dan kasusnya yang mengambang begitu aja selama 18 bulan berikutnya. Sampai akhirnya di Januari 96, pelakunya tertangkap juga tuh, teman-teman. Sidik jari berdarah yang tadi ditemuin di TKP itu kan sudah dimasukin ke sistem database Singapura ya, teman-teman. Nah, ternyata tahun itu ada seorang pelaku percobaan perampokan dan pembunuhan pada seorang supir taksi tertangkap nih. Nah, pas dia ketangkap kan disuruh diambil ya sidik jarinya gitu, dan saat dimasukkan ke dalam database ternyata sidik jarinya pelaku ini cocok dengan sidik jari yang ditemukan di dalam kamar hotel Fuji dan Takeshita tadi. Pelakunya adalah seorang pria bernama Abdul Nasir berumur 25 tahun. Nah, pas dikonfrontasi sama polisi, dia mengaku kalau memang dia terlibat dengan perampokan yang terjadi pada Takeshita dan Fuji, teman-teman. Dia juga kasih tahu ke polisi kalau dia melakukan perampokan itu bersama satu orang teman lainnya yang bernama Abdul Rahman, 32 tahun. Yang ternyata si Abdul Rahman ini sudah ada di dalam penjara saat itu, teman-teman. Dia ketahuan mencuri dan dia diberikan hukuman 20 bulan penjara. Dari yang diceritain oleh Abdul Nasir dan Abdul Rahman ke polisi, pada hari kejadian itu mereka berdua sedang mengikuti interview kerja di hotel tersebut, teman-teman, di Hotel Oriental Singapura itu. Dan mereka juga pertama kali ketemu pas di sana, pas mengikuti interview kerja tersebut. Tapi nggak tahu kenapa mereka tuh langsung ngobrol-ngobrol, langsung kayak ngerasa deket aja gitu ya. Dan entah mereka sudah punya niat jahat sebelumnya atau gimana, tapi mereka melihat nih ada satu rombongan turis Jepang yang kayaknya kelihatan banyak uang gitu ya, dan dari situlah niat mencuri mereka mulai timbul. Mereka pengen mencuri, mereka berdua bekerja sama untuk melakukan pencurian itu. Mereka targetin Fuji dan Takeshita, ikutin mereka sampai ke lantai atas, sampai ke kamar, dan akhirnya menyerang mereka berdua. Pada akhir Januari 96, Abdul Nasir dan Abdul Rahman didakwa atas pembunuhan pada Fuji dan Takeshita. Kejahatan pembunuhan pada saat itu di Singapura dianggap sebagai kejahatan yang sangat keji ya, teman-teman. Jadi ya kalau memang mereka berdua dinyatakan bersalah, kemungkinan besar mereka bakal mendapatkan hukuman mati. Tapi setelah dilakukan investigasi lanjutan, ternyata bisa dipastikan kalau yang melakukan pembunuhan pada Fuji adalah Abdul Nasir aja, teman-teman. Abdul Rahman enggak. Jadi dari keterangannya Takeshita ini bilang kalau Abdul Nasir lah yang menginjak mukanya Fuji sampai akhirnya Fuji meninggal dunia. Sedangkan Abdul Rahman tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka berdua selain mengambil barang-barang mereka aja. Abdul Rahman juga bilang seperti itu, sama seperti yang dibilang Takeshita, dan Abdul Nasir pun mengaku kalau memang dia menginjak mukanya Fuji. Tapi menurut Abdul Nasir, dia tuh nggak sengaja nginjak mukanya itu. Karena hal ini, dakwaan yang tadi dituduhkan pada Abdul Rahman akhirnya dibatalin, teman-teman.
teman-teman. Abdurrahman hanya didakwa atas tuduhan perampokan yang menyebabkan rasa sakit kepada orang lain. Dia mengaku bersalah di pengadilan pada tanggal 6 Juni 1996, tepat 2 tahun setelah kejadian itu. Abdurrahman diberikan hukuman 10 tahun penjara plus 16 cambukan. Sedangkan untuk Abdul Nasir, walaupun dia udah ketangkep ya teman-teman, tapi dia masih buat ulah loh. Jadi sambil menunggu persidangan dimulai, Abdul Nasir ini kan dimasukkan ke dalam penjara dulu ya teman-teman. Nah, di penjara itu dia satu sel sama seorang pria yang bernama Lau Tenggi. Dia ini ditangkap karena melakukan jual beli narkoba. Nah, pada tanggal 3 Februari mereka itu dibawa untuk mengurus persiapan sidang mereka tuh. Tapi di perjalanan balik ke penjara, mereka berdua ini merencanakan untuk menculik 2 orang petugas yang sedang membawa mereka itu. Mereka minta uang tebusan, minta disediakan mobil dan juga beberapa senjata. Katanya kalau misalkan mereka dikasih semua itu, mereka baru deh ngelepasin 2 petugas polisinya. Aduh, bener-bener ya ini 2 orang ya. Tapi untungnya akhirnya mereka berdua tuh bisa diamankan dan dimasukkan lagi ke penjara. Di bawah hukum Singapura, kejahatan menculik seseorang, minta uang tebusan juga seperti ini, itu adalah kejahatan yang besar, yang lumayan besar. Jadi kalau misalkan mereka dinyatakan bersalah, ya bisa dikasih hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Persidangan Abdul Nasir atas dakwaan pembunuhan pada Fuji dimulai pada tanggal 24 Juni 96, dan persidangan ini benar-benar mendapatkan perhatian yang banyak banget dari media Singapura dan juga media Jepang, teman-teman. Jadi pihak Jepang juga kayak menunggu gitu ya, kira-kira hukuman apa yang bakal dikasih sama pemerintah Singapura, sama pengadilan Singapura. Apakah hukumannya bakalan diberikan secara adil atau gimana lah. Ini persidangannya bisa dibilang lumayan besar loh teman-teman, dan penuh dengan drama. Mungkin memang karena menyangkut negara lain juga gitu ya, bukan cuma Singapura aja, korbannya itu kan dari negara lain. Jadi negara Jepang juga kayak pengen ngeliat gitu, ini Singapura kira-kira bakal ngelakuin apa nih sama pelaku, apakah pelaku bakal dihukum secara adil. Dalam sidang ini Abdul Nasir dibela oleh salah satu pengacara yang terbaik lah di Singapura gitu ya, yang bernama Subhash Anandan, dan dia ini sudah menangani banyak kasus teman-teman, kayak kasusnya Annie Leong, dia juga tuh yang membela pelakunya. Nah, dalam persidangan ini Nasir mengaku seperti yang tadi aku bilang, dia katanya nggak sengaja menginjak mukanya Fuji sampai meninggal itu. Menurut Nasir, dia tuh lagi berusaha pengen keluar kamar hotel, tapi nggak sengaja malah keinjak mukanya Fuji. Dan sidik jari berdarah yang petugas temukan di tembok kamar hotel itu juga karena dia lagi pegangan untuk menyeimbangkan tubuhnya katanya teman-teman. Tapi tentu aja jaksa penuntut dalam kasus ini nggak setuju dengan pengakuannya Abdul Nasir. Mereka bilang lah, kok kalau nggak sengaja sampai pas begitu. Sidang berakhir pada 4 Juli 1996, jadi sekitar 1 bulanan aja ya sidangnya. Hakim ketua dalam kasus ini menerima pembelaannya Abdul Nasir kalau memang dia itu nggak sengaja menginjak muka Fuji. Beliau menilai kalau fisiknya Abdul Nasir yang besar dengan tinggi 1,8 meter dan berat 76 kg dibandingkan dengan Fuji Isae yang tingginya cuma 1,5 meter, beratnya cuma 51 kg, memungkinkan adanya gerakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Abdul Nasir sampai akhirnya menginjak mukanya Fuji. Hakim juga mengatakan tidak ada bukti yang bisa menunjukkan kalau Abdul Nasir melakukan pembunuhan pada Fuji dengan disengaja. Jadi Abdul Nasir itu dibebaskan dari tuduhan pembunuhan pada Fuji, teman-teman. Dia cuma dinyatakan bersalah atas tuduhan perampokan. Dia diberikan hukuman 18 tahun penjara plus 18 cambukan. Sementara untuk kejahatan penyanderaan petugas polisi yang tadi dia lakukan, Abdul Nasir dinyatakan bersalah juga. Dia diberikan hukuman seumur hidup. Tapi pada saat itu, dari info yang aku dapat, hukuman seumur hidup di Singapura itu bisa diartikan sebagai hukuman selama 20 tahun penjara. Aku juga nggak tahu kenapa ya dulu kayak gitu. Pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi total Abdul Nasir itu mendapatkan hukuman 38 tahun penjara. 20 tahun untuk penculikan yang dilakukan pada petugas polisi, 18 tahun untuk perampokan yang dilakukan pada Fuji dan Takeshita. Dan menurut pengacara Abdul Nasir yang bernama Subhash Anandan tadi, hukuman yang diberikan pada Nasir itu udah bagus banget ya. Dia juga udah saranin sama Nasir untuk jangan ajukan banding. Udah nggak usah ajuin banding lagi, udah terima aja hukumannya, itu udah bagus loh, kamu nggak dihukum mati aja udah bagus gitu. Tapi Nasir ini tetap ngotot, dia tetap ajukan banding ke pengadilan tinggi, dan mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak ya, bandingnya dia ini tuh ya ditolak sama pengadilan pada tanggal 20 Agustus 1997. Dalam proses banding yang dilakukan oleh Abdul Nasir ini, Ketua Mahkamah Agung memutuskan bahwa hukuman penjara seumur hidup itu harus diartikan sebagai penahanan narapidana selama sisa hidup alaminya dia gitu. Selama sisa hidupnya dia, bukannya cuma 20 tahun penjara doang. Dia juga memutuskan bahwa amandemen yang baru ini juga berlaku untuk kasus-kasus lainnya, kasus mendatang setelah tanggal 20 Agustus 97 itu. Jadi setelah hari itu, kalau misalkan ada
pelaku, ada narapidana yang diberikan hukuman seumur hidup. Mereka benar-benar harus menjalani masa hidupnya di penjara gitu. Benar-benar harus di penjara seumur hidupnya dia, bukan cuma 20 tahun penjara aja. Hukuman untuk Abdul Nasir sih nggak terpengaruh dengan amandemen yang baru ini ya teman-teman. Jadi ya Abdul Nasir tetap diberikan hukuman 38 tahun penjara. Tapi kalau misalkan dia berkelakuan baik, dia bisa bebas bersyarat pada akhir 2021 ini. Dan saat itu dia akan berumur 52 tahunan. Untuk Abdul Rahman, dia sudah menjalani masa hukuman 10 tahunnya dan dia sudah bebas pada bulan Juni 2006. Banyak orang, banyak pihak yang berpendapat kalau hukuman yang diterima Abdul Nasir ini masih belum cukup ya teman-teman, termasuk beberapa hakim di sana. Mereka bilang harusnya Abdul Nasir itu mendapatkan hukuman yang lebih berat, supaya menjadi pesan pencegahan juga buat narapidana lain, supaya narapidana lain tuh takut gitu ya melakukan hal yang sama dengan Nasir, karena mereka tahu kalau mereka melakukan hal itu, mencoba lari dari tahanan atau mencoba menculik polisi, petugas polisi, macam-macam gitu ya sama petugas polisi, mereka harus membayar mahal. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Menurut kalian hukuman yang diterima oleh Abdul Nasir tuh udah cukup atau belum sih? Dan apa bener dia nginjak mukanya Fuji itu karena nggak sengaja? Atau menurut kalian memang dia sengaja, terus di persidangan dia pura-pura aja gitu nggak sengaja? Jangan lupa tulis ya apa pendapat kalian tentang kasus ini, aku pengen banget dengar. Dan menurut aku tragis banget aja ya, niatnya mau liburan, mau melepaskan kepenatan dari kerjaan sehari-hari gitu kan, ke negara yang mereka taunya itu aman banget, tapi justru mengalami hal yang tragis kayak gitu. Oke guys, itu dia cerita kita kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Kalian jangan lupa ya, kalau liburan kemanapun, entah keluar kota, entah keluar negeri, kalian harus hati-hati ya. Jangan lupa waspada. Orang jahat itu ada di mana-mana. Kita harus bener-bener waspada banget. Dan ya semoga kita semua dilindungilah dari hal-hal yang membahayakan kayak gini deh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya teman-teman. Silahkan kirim DM aja ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Bye-bye.